Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanistar Sutomeang dengan NIM 0307128232851 dari Praktikan Bang Muhammad Kurniawan. Jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang foraminifera bentonik besar. Oke, kita langsung masuk saja. Yang pertama itu ke pengertiannya. Ordo foraminifera bentonik besar ini memiliki bentuk yang lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Sebagian besar hidup di dasar laut dengan kaki semu dan tipe Letoculose. Dan juga ada yang hidup di air tawar seperti famili Allogromidae. Foraminifera bentonik besar sendiri memiliki satu kamar atau lebih yang dipisahkan oleh sekat atau septa yang disebut sutur. Aperturnya terletak pada permukaan septum terakhir. Hiasan pada foraminifera bentonik besar ini menentukan perbedaan tiap-tiap jenis. Lalu yang kedua itu kita masuk ke dalam pengklasifikasiannya. Jadi, dalam tahap-tahap pengklasifikasiannya itu terbagi lagi dari famili dan genus-genusnya. Jadi, yang pertama itu kita akan membahas dari famili Discocyclidae yang mempunyai cangkang discoidae atau lentikular, ada bentuk megalospor, kamar embrionik biasanya bilosular. Sedangkan pada bentuk mikrospor, kamar embrionik terputar secara planispiral. Mempunyai septa-septa sekunder yang membatasi kamar-kamar lateral. Jadi dalam famili Discocyclidae ini mempunyai jenis-jenisnya lagi, terbagi tiga. Yang pertama itu ada genus Actinocyclina, penampakannya luar bulat, tidak berbentuk seperti bintang, dijumpai rusak-rusak yang memancar. Lalu yang kedua itu ada genus Asterocyclina, penampakannya luar seperti bintang poligonal, dijumpai rusak-rusak radier. Lalu yang ketiga itu ada genus Discocyclina. Penampakannya luar merupakan lensa, kadang bengkok menyerupai lensa, kadang bengkok menyerupai plena, kelilingnya bulat dengan tanpa tonggak-tonggak. Lalu yang kedua ini dari famili Camerinidae. Famili Camerinidae sendiri memiliki 3 genus yang terbagi dari genus Aslina, genus Cyclosylipeus, genus Numulites. Yang pertama itu ada genus Aslina. Memiliki kenampakan luar pipih lentikular diskoidal. Tes besar berukuran 2-50 mm, dijumpai tonggak-tonggak. Yang kedua itu ada genus Cyclosylipeus. Kenampakan luarnya seperti lensa, dan kamar sekunder yang siku-siku terlihat dari luar. Lalu yang ketiga itu ada genus Numulites. Kenampakan luarnya seperti lensa, terputar secara planispiral, hanya putaran terluar yang terlihat, pada umumnya bersifat licin. Lalu lanjut yang ketiga, yaitu ada famili Alveolinellida. Pada famili ini tuh terbagi 2 genus. Yang pertama itu ada genus Alveolina. Kenampakan luarnya seperti berbentuk telur atau silips. Panjangnya kurang lebih 1 cm. Yang kedua itu ada genus Alveolinella. Bentuknya sama dengan Alveolina. Panjang sumbunya itu 0,5 sampai 1,5 cm, serta ada suatu kanal atau presepta. Celah-celahnya tersusun menjadi 5 baris dan tersusun bergantian, tetapi saling sambung menyambung. Yang keempat itu ada famili Myoxinidae. Bentuk tes pipinya itu segitiga atau asimetris. Kamar embrionik bilokular terletak pada pinggir atau eksentris atau di puncak, biasanya disebut apikal. Terdiri dari protokonik yang hampir sama besar. Kamar embrionik ini seluruhnya dikelilingi oleh kamar-kamar nepionik. Kamar-kamar median berbentuk rombik atau heksagonal yang memanjang, pilar-pilar dapat terlihat jelas.
dalam famili ini itu sendiri terdapat dua genus. Yang pertama itu ada genus Myogipsian. Kenampakan luarnya itu berbentuk segitiga, lonjong hingga bulat. Kadang seperti bintang atau poligonal. Permukaan papiliate sering dijumpai tongkak. Yang kedua itu ada genus Myogicinoides. Kenampakan luarnya itu berbentuk segitiga, lonjong, dan kulit luarnya itu datar. Lalu yang kelima itu ada famili Calcarinidae yang memiliki dua genus. Yang pertama itu ada genus Biplanispira. Kenampakan luarnya itu pipi hingga seperti lensa, diskoidal, hampir bilateral simetri, atau tanpa tongkak. Genus yang kedua itu ada genus Pelatispira. Kenampakan luar seperti lensa atau lentikular dan bulat, sering dijumpai tonggak. Lalu kita masuk ke dalam contoh-contoh dari foraminifera bentonik besar sendiri. Yang pertama itu, yang paling familiar dari foraminifera bentonik besar itu ada Lepidoclina spesies. Seperti ini contohnya. Lalu kita masuk ke dalam contoh yang kedua, seperti gambar di slide ini. Namanya ini Numulites spesies. Biasanya spesies ini tuh familiar di dalam foraminifera bentonik besar sendiri. Lalu kita masuk ke dalam contoh-contoh lainnya. Nah, ada contoh lainnya lagi. Yang pertama ini, pada gambar pertama ini seperti kita lihat ada Numulites javanus spesies. Lalu yang kedua itu ada Discosclina dispansa spesies. Lalu yang ketiga itu ada Biplanispira inflata spesies. Yang keempat itu ada Quinqueloculina seminula spesies. Dan yang kelima itu ada Nodosaria eflanensis lipina spesies. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contohnya, cuma saya mengambil contoh-contoh yang sering atau familiar. Lalu kegunaan dari foraminifera bentonik besar sendiri. Nah, kegunaan dari foraminifera bentonik besar sendiri itu dalam geologi itu sangat banyak sebenarnya. Tapi yang paling digunakan itu sebenarnya untuk menentukan umur relatif batuan sedimen menggunakan biozonasi foraminifera bentonik besar. Lalu yang paling sering juga digunakan itu untuk menentukan lingkungan pengendapan pada batuan. Jadi, bila ada kurang dan salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.